Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Atwat Madani selaku moderator pada presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan membahas tentang pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan karyawan, loyalitas karyawan, kinerja karyawan, serta keterlibatan karyawan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 13. Yang pertama ada Salwa Nadira dengan NIM yang tertera. Saya sendiri Muhammad Atkuat Madani dengan NIM yang tertera. Satna Najwa Alfisyah dengan NIM yang tertera. Bajandi Januarsyah dengan NIM yang tertera. Dan Nabilah Kalista Maulana dengan NIM yang tertera. Untuk membuat penelitian ini, kami melakukan proses sintesa terhadap beberapa kerangka konseptual dari beberapa jurnal. Diketahui dari kedua kerangka konseptual ini terlihat bahwa terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan karyawan, loyalitas karyawan, dan kinerja karyawan sesuai dengan materi yang telah dibahas. Namun, antara variabel tersebut terdapat beberapa variabel lain yang menjadi pengaruh dan menimbulkan gap antara kedua kerangka konseptual ini. Pada gambar pertama, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan mampu mempengaruhi kinerja karyawan. Lalu budaya organisasi dan gaya kepemimpinan mampu mempengaruhi engagement karyawan atau pegawai, di mana engagement karyawan atau pegawai mempengaruhi kinerja karyawan. Lalu budaya organisasi juga mempengaruhi kinerja pegawai, lalu melalui engagement karyawan atau pegawai. Setelah itu, gaya kepemimpinan juga mempengaruhi kinerja karyawan melalui engagement karyawan pegawai. Sedangkan pada gambar 2, kepuasan kerja berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan. Lalu loyalitas karyawan berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan, serta loyalitas karyawan berpengaruh terhadap budaya organisasi, loyalitas karyawan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Nah, dari kedua kerangka konseptual dan hipotesis ini dapat dilihat gap research yang muncul. Gap research yang muncul antara keduanya adalah bagaimana pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap loyalitas karyawan dan kepuasan kerja. Pada gambar 1, engagement karyawan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan. Sedangkan pada gambar 2, loyalitas karyawan dan kepuasan kerja dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang menggabungkan kedua gambar tersebut untuk melihat pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap keterlibatan karyawan, loyalitas karyawan, dan kepuasan kerja secara bersamaan. Selain itu, perlu juga diteliti bagaimana interaksi antara engagement karyawan, loyalitas karyawan, dan kepuasan kerja dalam mempengaruhi kinerja karyawan secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas terkait kerangka konseptual. Di sini saya telah merangkai sebuah kerangka konseptual dibantu dengan teman-teman terkait budaya organisasi, gaya kepemimpinan, yang mempengaruhi kepuasan karyawan, engagement karyawan, loyalitas karyawan, dan kinerja karyawan. Di sini telah tertera hipotesis 1 hingga 5 yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Pada hipotesis, terdapat pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap keterlibatan karyawan, kualitas karyawan, loyalitas, kepuasan kerja secara bersamaan. Terdapat interaksi antara engagement atau keterlibatan karyawan, loyalitas karyawan, dan kepuasan kerja dalam mempengaruhi kinerja karyawan secara keseluruhan. Pada hipotesis pertama, diketahui bahwa budaya organisasi dan gaya kepemimpinan mempengaruhi kepuasan karyawan, keterlibatan karyawan, dan loyalitas karyawan. Hipotesis kedua, diketahui bahwa budaya organisasi mempengaruhi kinerja karyawan melalui keterlibatan karyawan secara langsung. Hipotesis 3, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan mempengaruhi kepuasan karyawan. Hipotesis 4, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan mempengaruhi loyalitas karyawan. Dan hipotesis kelima, keterlibatan karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang memiliki kepuasan kerja serta loyalitas kerja atas bentuk dasar dari budaya organisasi dan gaya kepemimpinan. Next. Terkait kerangka konseptual yang telah kami analisa dari 2 jurnal tadi dan telah kami buat mengenai kerangka konseptual baru, kami menemukan beberapa sintesa dari beberapa jurnal yang telah kami analisa.
Yang pertama, di mana budaya organisasi merupakan nilai-nilai kepercayaan, perilaku, dan norma-norma yang ada di dalam suatu organisasi. Hal ini dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, seperti yang disimpulkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian Esa Lona Anilena, Yuda Setiawan, dan Dewi Puspita ditemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dan perilaku yang terdapat dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, menurut Lydia Kandau, Bangun, Idaliana Nasution, dan Andi Muharwan, juga ditemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kepercayaan dan norma-norma suatu organisasi yang positif dapat mempengaruhi kinerja pegawainya. Dan yang terakhir, terkait sintesa dari Morse dan Panggabean, menyatakan bahwa kepuasan kerja seseorang dapat tergantung pada apa yang diinginkan dan apa yang diperbolehkan dari pekerjaannya. Artinya bahwa jika nilai-nilai budaya organisasi tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan atau yang karyawan inginkan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kepuasan kerja mereka. Dari beberapa sintesa di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang positif dapat memberikan perhatian pada karyawan, mampu meningkatkan kepuasan kerja, dan meningkatkan kinerja dari pegawai itu sendiri. Oke, jadi di sini ada belakang. Jadi penelitian ini itu bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan beberapa variabel penting dalam konteks organisasi, yaitu kepuasan karyawan, loyalitas karyawan, kinerja karyawan, dan keterlibatan karyawan. Nah, penelitian ini tuh dilakukan dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang gimana budaya organisasi dan gaya kepemimpinan tadi itu dapat mempengaruhi aspek-aspek. Budaya organisasi ini merujuk pada nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan sikap yang dibagikan oleh anggota organisasi. Dan setiap organisasi itu pasti memiliki budaya unik yang dapat mempengaruhi perilaku dan pandangan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Dalam konteks penelitian ini, peneliti itu tertarik untuk melihat apakah budaya organisasi yang positif itu seperti kayak budaya kolaboratif, budaya inovatif, atau budaya pelayanan apakah itu dapat berkontribusi pada kepuasan karyawan, loyalitas, kinerja, dan keterlibatan mereka. Habis itu juga penelitian ini tuh juga akan mengidentifikasi gimana gaya kepemimpinan yang berbeda. Misalnya kepemimpinan transformasional atau kepemimpinan otoriter dapat mempengaruhi variabel-variabel tersebut. Terus keberhasilan organisasi ini tuh sangat bergantung pada karyawan yang berkinerja tinggi, memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pekerjaan mereka, loyalitas yang tinggi terhadap organisasi, serta terlibat secara aktif dalam tugas-tugas yang mereka lakukan. Jadi oleh karena itu penelitian ini tuh penting untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel-variabel tersebut. Dengan memahami pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan karyawan, loyalitas karyawan, kinerja karyawan, dan keterlibatan karyawan, organisasi itu dapat mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya manusia mereka yang efektif. Contohnya dengan menumbuhkan budaya organisasi yang positif dan mendorong gaya kepemimpinan yang memotivasi dan membangun hubungan yang baik dengan karyawannya. Organisasi dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan yang pada gilirannya itu akan dapat berdampak positif pada kinerja karyawan dan keterlibatan mereka dalam berorganisasi. Hasil dari penelitian ini itu akan memberikan wawasan berharga bagi manajer dan pemimpin organisasi dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Terus dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan, loyalitas, kinerja, dan keterlibatan karyawan, organisasi itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan meningkatkan motivasi serta produktivitas karyawan dan dapat mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan lebih baik. Next. Terus di sini ada metode penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner dan wawancara dengan pendekatan kuantitatif. Metode kuesioner ini tuh proses pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner atau formulir yang berisi pertanyaan yang udah disusun, dan kemudian responden itu diminta untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner tersebut sesuai dengan panduan yang udah diberikan. Nah, pendekatan kuantitatif itu mengacu pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka dan statistik. Jadi, memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis statistik dan membuat generalisasi mengenai populasi yang lebih luas. Terus, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yang merujuk pada penggunaan seluruh anggota populasi yang relevan. Sampel jenuh dalam konteks ini, semua anggota populasi yang dianggap relevan untuk penelitian tersebut akan menjadi bagian dari sampel yang diteliti. Penggunaan sampel jenuh ini tujuannya untuk memastikan bahwa hasil penelitian itu mencerminkan karakteristik dan variasi yang ada dalam populasi secara keseluruhan atau tidak. Jadi, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Dengan adanya metode kuesioner ini dan wawancara, dengan menggunakan metode kuesioner dan wawancara dengan pendekatan kuantitatif serta sampel jenuh, penelitian ini itu dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan mewakili populasi yang relevan. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis secara statistik untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dan menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih besar. Oke, sekarang implikasi dan manfaat. Jadi, implikasi dan manfaat penelitian dengan judul pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan karyawan, loyalitas karyawan, kinerja karyawan, dan keterlibatan karyawan sebagai berikut. Yang pertama itu peningkatan kepuasan karyawan. Jadi penelitian ini dapat membantu organisasi dalam memahami bagaimana budaya organisasi dan gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi tingkat kepuasan karyawan. Dengan pemahaman ini, organisasi dapat mengidentifikasi aspek-aspek budaya organisasi yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, serta mengadopsi gaya kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Karyawan yang lebih puas akan cenderung memiliki motivasi yang tinggi, produktivitas yang lebih baik, dan tingkat retensi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu meningkatkan loyalitas karyawan. Jadi penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana budaya organisasi dan gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi loyalitas karyawan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas, organisasi dapat mengadopsi praktik-praktik yang tepat untuk membangun loyalitas karyawan yang tinggi. Karyawan yang loyal akan lebih berkomitmen terhadap organisasi, memiliki tingkat absensi dan pergantian yang rendah, serta berkontribusi secara lebih aktif. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kinerja karyawan. Jadi penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana budaya organisasi dan gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, organisasi itu dapat mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan kinerja karyawan. Budaya organisasi ini juga mendukung gaya kepemimpinan yang efektif dan lingkungan kerja yang positif dapat mendorong karyawan untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik. Kemudian yang keempat itu meningkatkan keterlibatan karyawan. Jadi penelitian ini dapat membantu organisasi dalam memahami bagaimana budaya organisasi dan gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan karyawan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterlibatan karyawan, seperti memberikan peluang pengembangan, mendukung komunikasi yang terbuka, dan memperhatikan kebutuhan karyawan. Karyawan yang merasa terlibat dalam pekerjaan mereka akan lebih termotivasi, produktif, dan berkontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi organisasi dalam mengoptimalkan budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan pengelolaan karyawan yang berdampak pada kepuasan, loyalitas, kinerja, dan keterlibatan karyawan yang lebih baik. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan produktivitas, dan mencapai keberhasilan jangka panjang bagi organisasi. Baik, selanjutnya adalah jadwal penelitian.
yang dimulai pada bulan April dan diakhiri pada bulan Juni. Yang pertama yaitu perumusan pertanyaan penelitian, itu dilakukan pada minggu pertama di bulan April, lalu desain penelitian yang dilakukan pada minggu kedua di bulan April. Selanjutnya ada pengembangan kuesioner, itu dilakukan dari minggu ketiga sampai minggu keempat di bulan April. Validasi kuesioner yang dilakukan dari minggu keempat pada bulan April sampai dengan minggu pertama di bulan Mei. Lalu pengumpulan data itu dilakukan dari minggu pertama sampai dengan minggu kedua di bulan Mei. Analisis data dilakukan dari minggu kedua sampai dengan minggu ketiga di bulan Mei. Interpretasi hasil itu dilakukan dari minggu keempat sampai dengan minggu kedua di bulan Juni. Lalu penyusunan laporan penelitian yang dilakukan dari minggu ketiga sampai dengan minggu keempat di bulan Juni. Next. Selanjutnya adalah batasan penelitian. Dalam penelitian terkait budaya organisasi terdapat dua keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu keterbatasan waktu dan keterbatasan SDM responden. Keterbatasan waktu dapat membatasi jumlah data yang dapat dikumpulkan dan analisis yang dapat dilakukan. Sementara itu, keterbatasan SDM responden dapat mempengaruhi representativitas sampel dan validitas hasil penelitian. Oleh karena itu, kami perlu menghindari keterbatasan ini ketika melakukan penelitian terkait budaya organisasi. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kita pada kali ini adalah budaya organisasi adalah sebuah konsep yang penting dalam pengelolaan organisasi. Budaya organisasi mencakup nilai-nilai, norma, dan perilaku yang dianut oleh anggota organisasi. Dalam sebuah penelitian yang kami rencanakan ini dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi. Budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.